Sorotan lain, KPK menyita sejumlah dokumen saat menggeledah kantor Gubernur Sulawesi Selatan dalam pengusutan kasus suap yang melibatkan Nurdin Abdullah. Dokumen dibawa penyidik KPK setelah menggeledah selama 6 jam. Barang bukti yang disita penyidik KPK adalah proses kelanjutan penyidikan kasus suap terhadap Nurdin Abdullah. Penggeledahan kantor Gubernur Sulawesi Selatan melibatkan 6 penyidik KPK. Penggeledahan dilakukan setelah 1 hari sebelumnya KPK menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum. Ruangan yang digeledah penyidik KPK salah satunya ruangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Penggeledahan penyidik KPK sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah dengan melibatkan pengawalan dari personel kepolisian. Saat menggeledah, penyidik KPK mencari sejumlah dokumen berkaitan dengan kasus suap yang melibatkan Nurdin Abdullah. Selain kantor gubernur, KPK juga sudah menggeledah rumah pribadi Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah disangka menerima suap terkait proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Lebih lengkap soal penggeledahan KPK di kantor Gubernur Sulawesi Selatan disampaikan jurnalis Kompas TV Aprianto Jabri dari Makassar. Apri, apakah penggeledahan penyidik KPK juga dilakukan di ruang kerja Gubernur? Ya, selamat petang Riko dan juga saudara. Pasca terjadinya OTT beberapa waktu lalu dan hingga hari ini tim penyidik KPK terus melakukan penggeledahan. Namun untuk hari ini, untuk penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK ialah tim penyidik KPK menggeledah kantor Gubernur Sulawesi Selatan, diantaranya ruang Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan ruang pelayanan. Selain itu juga penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK dimulai pada pagi tadi pukul 10 pagi hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Namun untuk pemeriksaan ruang gubernur sendiri tidak diperiksa oleh atau tidak dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik KPK, namun 2 ruangan yang dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik KPK ialah ruang pengadaan barang dan jasa dan juga ruang pelayanan. Dan selain itu ruang Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga ditutup sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat masuk di ruang pelayanan barang dan jasa karena disegel oleh pihak KPK. Dan selain itu juga beredar informasi pada hari ini penyidik KPK juga menggeledah rumah Agung Sucipto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak KPK beberapa waktu lalu. Dan meskipun penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, namun aktivitas perkantoran yang dilakukan di lingkup pemerintahan Sulawesi Selatan sendiri masih terus berlangsung, di mana para ASN masuk pada pukul 7.30 pagi dan selesai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah dan juga dikawal ketat atau dijaga oleh pihak Satpol PP Kota Makassar. Riko. Ada info nggak di mana KPK akan menggeledah tempat lain, atau Anda mungkin punya list mereka-mereka yang disebut berkaitan dengan kasus ini? Apakah tempat-tempat yang berkaitan dengan itu akan digeledah oleh KPK? Iya, Riko dan juga saudara, untuk saat ini kami belum mendapatkan informasi lanjutan bahwa penyidik KPK rencananya besok akan melakukan penggeledahan atau penyelidikan di mana saja. Hingga saat ini kami juga belum mendapatkan informasi karena kami juga masih menunggu informasi lanjutan dari pihak penyidik KPK. Namun sebelum penggeledahan yang berlangsung pada hari ini di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, sebelumnya hari Senin kemarin tim penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di 2 lokasi, yaitu rumah dinas jabatan Gubernur Sulawesi Selatan dan juga rumah dinas Sekretaris PUPR Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dari 2 lokasi tersebut ditemukan dan diamankan barang bukti, diantaranya dokumen yang terkait dengan perkara ini dan sejumlah uang tunai. Dan setelah itu untuk jumlah uang tunai saat ini masih dilakukan perhitungan oleh pihak penyidik KPK. Dan setelah itu lagi, saudara dan juga Riko, selanjutnya terhadap dokumen dan uang tunai dimaksud akan dilakukan validasi dan analisa lebih lanjut dan segera dilakukan penyitaan sebagai barang bukti. Dan untuk itu juga, saudara dan Riko,
untuk penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK, pada hari Selasa kemarin tim penyidik KPK telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi berbeda di Sulawesi Selatan. Di antaranya ada kantor dinas PUPR, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan rumah kediaman pribadi Gubernur Sulawesi Selatan. Dari 2 lokasi tersebut ditemukan dan diamankan barang bukti, di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini dan sejumlah barang bukti lainnya. Riko. Bri, Anda bertugas di Makassar, tadi Anda bilang ASN bekerja seperti biasa ketika kantor gubernur digeledah. Reaksi apa yang Anda tangkap, respons apa yang Anda tangkap ketika Gubernur Sulawesi Selatan yang track recordnya sejauh ini dikatakan bagus ditangkap KPK karena kasus korupsi? Ya, sejauh ini untuk di wilayah Kota Makassar dan Sulawesi Selatan sendiri, Riko dan juga saudara, pandangan masyarakat terhadap Gubernur Nurdin Abdullah sendiri sangat masih tidak menyangka akan terjadinya hal tersebut, di mana beberapa waktu lalu Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak KPK atas kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkup Sulawesi Selatan sendiri. Namun hingga saat ini juga masyarakat Sulawesi Selatan tetap mendukung dan mendoakan agar Nurdin Abdullah dapat kuat dan juga sabar untuk menghadapi masalah yang terjadi di lingkup pemerintahan Sulawesi Selatan sendiri, dengan mengingat di mana Nurdin Abdullah sendiri sebelum menjadi gubernur dan menjadi gubernur Sulawesi Selatan begitu banyak memiliki prestasi, di antaranya di tahun 2017 kemarin Nurdin Abdullah sendiri mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award 2017 di Jakarta tahun kemarin, Riko. Jurnalis Kompas TV Abdianto Jabri langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.